Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan selamat kita menikmati tubuh dan darah Tuhan ya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita dalam hari-hari ini. Kita akan memeriksa dalam kitab 1 Injil Matius pasal 24, kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-28. Satu ayat ya. Injil Matius 24 ayat yang ke-28. Saya menunggu semua menemukan ayat ini dan baca secara pribadi, sebab walaupun kita sudah sering membaca ayat ini, tetapi kalau kita membaca dengan kerinduan, maka Tuhan akan memberikan pernyataannya buat kita dalam hari ini sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-28. Satu ayat ya. Ayat yang ke-28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Sekali lagi. Di mana ada bangkai, ya, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Terima kasih ya. Satu ayat yang pendek tetapi memiliki suatu pengertian yang sangat dalam, yang sangat luas, dan semoga dalam segala keterbatasan kita dalam hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan buat kita dalam hari-hari ini apa-apa yang dimaksudkan dengan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun ya. Nah, saya mau mengatakan apa ini pengertian dari di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Itu berbicara tentang suatu kerinduan yang kuat dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan untuk bersekutu dengan korban Kristus. Saya ulangi sekali lagi, apa ini pengertian dari di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung-burung nasar. Berbicara tentang kerinduan yang sangat kuat dari setiap anak-anak Tuhan yang rindu kedatangannya, merindukan Tuhan untuk bersekutu dengan korbannya. Sehingga kita bisa merasakan kalau tanpa korban Kristus itu kita tidak mungkin hidup. Sedemikian kita merindukan, sedemikian kebutuhan kita, sangat membutuhkan. Di mana ada bangkai, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada bangkai, di situ burung-burung nasar berkerumun. Begitu kita membutuhkan, sehingga kalau kita kemudian menghadapi apapun juga, ayat mengatakan burung-burung nasar itu orang-orang yang merindukan Tuhan, merindukan kedatangannya. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah jenuh, dia tidak pernah kecewa, tapi dia akan mengalami ada kekuatan yang melimpah-limpah. Dari mana datangnya kekuatan? Dari apa yang dia makan. Bangkai, apa itu bangkai? Pribadi yang mati ya, kehidupan yang mati. Siapa itu? Yesus Kristus yang mati karena pemberontakan kita. Dia menjadi makanan kita ya, menjadi kekuatan bagi kita. Dan semoga itulah yang kita butuhkan dalam hari-hari ini. Kalau kita belum mengalami seperti ini, maka biar kita berdoa hari-hari ini, memperhatikan, berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan gejala tentang kedatangan Tuhan. Kita memperhatikan bagaimana Dia yang nanti akan datang sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Imam besar, sebagai mempelai pria surga. Ya, kita harus perhatikan itu. Dia datang dalam kemuliaan. Tetapi juga kita harus memperhatikan keadaan kita. Sudahkah kita seperti burung-burung nasar yang begitu merindukan bangkai? Sudahkah kita mengalami seperti demikian? Kalau belum, maka masih ada waktu buat kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menggunakan kesempatan. Ada kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, mohon untuk memberikan kerinduan itu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mengubahkan kita, untuk menjadi serupa dengan gambar dan wujudnya ya. Nah, malam hari ini saya akan memberikan suatu penjelasan ya, apa yang disebutkan bangkai itu dalam banyak kebaktian saya sudah sampaikan. Tetapi malam hari ini saya akan lebih fokus ya, fakta dari bangkai yang disebutkan ini adalah bagi kita di hari-hari ini, yaitu berbicara tentang perjamuan kudus ya. Ada daging dan darah Tuhan.
itulah perjamuan kudus, perjamuan suci. Dan perjamuan kudus ya bagi kita anak-anak Tuhan, ya apalagi buat kita orang-orang yang hidup pada zaman akhir ini, bukan suatu sakramen atau tata gereja biasa ya, tetapi perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat kuat. Apa itu? Suatu perbuatan atau suatu pengalaman untuk memperingati akan kematian Tuhan ya. Saya ulangi sekali lagi, perjamuan kudus adalah suatu pengalaman kita bersekutu dengan korbannya untuk memperingati kematian, mengingat akan kematian Tuhan ya. Nah, saya akan bawa surah di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, suratan 1 Korintus pasal yang ke-11. Dan semoga ini menjadi pengertian kita ya. Jadi perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang biasa ya. Tetapi perjamuan kudus itu juga bukan obat ya. Perjamuan kudus juga bukan jimat sehingga seolah-olah penolak bala ya, di mana-mana dimasukkan itu ya. Perjamuan kudus adalah kuasa Tuhan ya. Saya akan perlihatkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11, untuk mengingat kematian Tuhan. Ayat yang ke-24, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25 ya. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Ya. Inilah tubuhku. Perhatikan. Yang diserahkan bagi kamu. Nah, Perbuatlah ini untuk apa? Menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang mati. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, perhatikan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Terima kasih ya. Baik, waktu makan tubuhnya, dia katakan inilah tubuh ya, inilah daging dari dagingku ya, menjadi makanan bagi kamu sebagai suatu peringatan akan aku. Kemudian cawan itu yang berisi anggur itulah darahku, menjadi peringatan akan aku. Sehingga inilah yang harus kita mengerti, bahwa perjamuan kudus itu sesuatu untuk mengingat kematian Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu, sehingga kita tidak pernah melupakan sedetik pun, apalagi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tetapi seperti tubuh dan darah Tuhan itu, kematian Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita. Memang secara fisik apa yang kita makan itu dan kita minum itu menyatu dalam daging kita, dan itulah yang merupakan kerinduan Tuhan ya. Dan memang sejak dalam zaman perjanjian baru, untuk setiap perjanjian Tuhan katakan kepada Musa untuk dikatakan kepada bangsa Israel, itu harus menjadi ingatan mereka. Kenapa? Sebab memang itulah sifat tabiat manusia, gampang melupakan sesuatu ya. Nah, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, lebih dulu kita akan membaca ayat-ayat ini, sehingga kita setiap kali kita melihat itu, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus, timbul suatu ingatan. Dia sudah mati untuk kita, tapi dia yang sudah mati, dia juga akan datang kembali ya, untuk menjemput kita ya. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, kitab Ulangan pasal yang ke-6, sehingga ada suatu kerinduan, suatu gairah. Bukannya sekedar kita makan begitu saja ya, bukannya sekedar kita membutuhkan sesuatu, tetapi benar-benar kita merindukan kedatangannya ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-6, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, bahkan ayat yang ke-8 ya, bahkan ayat ke-9. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, inilah yang menjadi ketetapan Tuhan untuk firman-Nya ya, untuk pribadinya. Kita harus mengingat itu ya. Ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini ya, haruslah engkau perhatikan.
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kenapa berulang-ulang? Sebab supaya menanamkan itu ya dalam hati, dalam pikiran, bahkan sampai dalam alam bawah sadar sekalipun ditanamkan sedemikian rupa ya. Teruskan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan pun. Apabila engkau berbaring. Ya. Dan apabila engkau bangun. Bahkan kalau kita baca ayat itu dalam segala keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, bicarakan firman Allah, bicarakan itu. Kenapa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, supaya itu menjadi tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, ya, dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih ya. Setiap kali kita masuk ya, kita keluar atau masuk menghadapi pintu ya, kita lihat ada tanda. Kita ingat firman Allah. Orang Israel mengatakan demikian. Melihat tangan, di tangan ada tanda. Ya, kalau berkaca ada dai ya, dai ini ada tanda ya. Kemudian melihat orang-orang juga ada tanda. Tuhan katakan, ingat firman Allah itu. Tangan ini berbicara tentang perbuatan. Dahi ini akal budi ya. Kita boleh mengalami dalam tangan perbuatan kita, dalam akal budi kita, firman Allah itu ditanamkan sehingga kita dalam setiap kesempatan, setiap waktu, perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita tidak menyimpang dari firman Allah. Nah, kalau saya kaitkan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka dalam setiap saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, bagi ingat-ingatan kita, maka kita tidak pernah melupakan. Kita akan mengalami kekuatan yang melimpah-limpah. Kenapa kita membutuhkan ini? Sebab kita yang hidup pada zaman akhir ini, kita sangat membutuhkan ini. Sebab apa? Kalau kita tidak sampai mengingat tubuh Tuhan, mengingat darah Tuhan, mengingat korban Tuhan dalam sepanjang hidup kita ini, maka khususnya buat kita yang hidup pada zaman akhir ini, saya membaca dalam satu ayat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, ada satu jemaat yang sangat luar biasa hebat. Jemaat pertama dari 7 jemaat yang dituliskan dengan surat oleh Rasul Yohanes. Maka jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa, memiliki kelebihan dalam banyak hal, tetapi hanya memiliki kekurangan satu hal saja. Apa itu? Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Apa ini kasih mula-mula? Perhatikan, ini penting. Kasih mula-mula ini bukannya sekedar bagaimana kita mengasihi Tuhan waktu pertama kali kita mengenal Dia, waktu pertama kali kita bertobat. Tetapi kasih mula-mula itu berbicara tentang pernyataan kasih Allah pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih jahat, pada saat kita masih nakal. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima mengatakan, Tuhan sudah mengasihi kita. Pada saat kita durhaka, Dia sudah mati untuk kita. Dan pernyataan kasih Tuhan itu harus menjadi ingat-ingatan kita, mendorong kita dalam segala aktivitas kita, dalam segala pengorbanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan. Kenapa? Sebab walaupun kita melakukan banyak perkara, tetapi kalau itu tidak berdasarkan kasih mula-mula, tidak didorong karena kasih mula-mula itu, maka Tuhan katakan semua yang kita kerjakan itu sia-sia, tidak ada artinya apa-apa. Tolong baca ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat yang luar biasa, tetapi mereka melupakan, mereka meninggalkan kasih mula-mula, meninggalkan korban Kristus ya. Maka Tuhan katakan apapun yang mereka kerjakan itu sia-sia, tidak ada artinya apa-apa. Ayat yang kedua, perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya, baik jeripayahmu luar maupun biasa. ketekunanmu. Ada jeripayah, ada ketekunan. Teruskan. Aku tahu ya, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, tidak kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Teruskan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Teruskan. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ya, dan engkau tetap sabar tetapi dan menderita. Sabar, tekun, tahan, menderita karena Tuhan. Teruskan. Oleh karena namaku, ya, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan tidak mengenal lelah. Ada begitu banyak kelebihan. Luar biasa jemaat ini. Tetapi pada ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan. Jika tidak demikian, Ya. aku akan datang kepadamu, Ya. dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kita hanya membandingkan, terima kasih, begitu banyak kelebihan dengan hanya satu kekurangan, maka perbandingan kita hanya perbandingan biasa saja, kita akan mengatakan, kekurangannya cuma satu, bisa diabaikan. Kelebihannya banyak, kekurangannya cuma satu, bisa, tidak apa-apalah. Tetapi Tuhan melihat tidak demikian. Tuhan melihat kekurangan dari jemaat di Efesus adalah kekurangan yang sangat fatal. Kenapa? Dasar dari kerohanian, dasar dari segala sesuatu, korban Kristus, kasih mula-mula, itu sudah dilupakan, itu sudah ditinggalkan. Sehingga Tuhan katakan, itu bukan suatu kejatuhan biasa. Bukan hanya sekedar itu kelalaian, kepleset atau apapun juga, tetapi itu satu kejatuhan yang dalam sekali. Sehingga Tuhan katakan bertobat. Sebab kalau tidak, kaki dian. Apa itu kaki dian? Satu-satunya sumber terang itu akan dicabut. Sehingga kalau kaki dian itu diambil, berarti jemaat ini dalam kegelapan. Dan oleh sebab itu, inilah yang harus kita mengerti hari-hari ini. Kita memerlukan kasih mula-mula dalam sepanjang hidup kita, dalam setiap saat. Supaya apa? Apapun yang kita kerjakan, walaupun masih ditandai dengan kekurangan, ibadah kami, pelayanan kami belum sempurna, jauh dari sempurna. Tetapi kalau kita kerjakan dengan kasih semula, ya berdasarkan kasih mula-mula, korban Kristus, kematian Tuhan, penderitaan Tuhan, maka yang kita kerjakan itu akan sangat berarti di hadapan Tuhan. Sebab ada satu ayat, 1 Korintus pasal 13, sudah bisa baca di rumah, ayat 1 mulai. Maka Tuhan katakan, tanpa kasih, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita korbankan, kita bisa berkorban seluruh kekayaan kita. Kita berkorban bahkan tubuh kita persembahkan untuk Tuhan, dibakar. Dan Tuhan katakan, itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Dikerjakan tanpa kasih. Kasih mula-mula. Oleh sebab itu, biarlah kalau kita tidak ingin setiap pengorbanan kita itu kemudian menjadi sia-sia, kita harus selalu kembali. Ingat selalu korban Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu, ingat korban Tuhan. Kalau kita ingat korban Tuhan, tidak ada kebanggaan. Sebab kita selalu merasakan apapun yang aku kerjakan untuk Tuhan tidak mampu untuk membalas kematian Tuhan, tidak mampu untuk membalas pengorbanan Tuhan. Apapun yang kita korbankan, saya tahu sudah datang di tempat ini, khususnya hari ini, pada saat saya jam berapa itu saya melihat, aduh langit ini hitam, begitu hitam. Ini bukan hujan biasa, hujan deras ya. Saya pikir bagaimana mereka bisa datang ini. Tetapi waktu saya sampai di tempat ini, saya melihat ada jiwa-jiwa datang melewati suatu pengorbanan. Dan saya percaya kalau pengorbanan kita karena korban Tuhan, maka kita tidak merasa berjasa ya. Luar biasa saya bisa datang ya. Tapi kita merasakan Tuhan, apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya korbankan kepada Engkau, tidak dapat membalas korbanmu. Gak ada kebanggaan sama sekali. Tapi kita hanya merasakan terima kasih Tuhan kalau saya masih bisa melakukan itu. Sebab korbanmu jauh lebih besar dari apapun yang dapat aku kerjakan. Amin. Kita tidak sia-sia. Tuhan sangat menghargai setiap pengorbanan kita. Tetapi juga ini yang lebih berbahaya ya, kalau kita kemudian melupakan korban Tuhan, yaitu orang-orang yang melupakan korban Tuhan, tidak mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan, maka orang-orang itu akan diseret pada kekesesatan oleh Kristus palsu pada hari-hari akhir zaman ini. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak pernah mengingat ataupun melupakan korban Tuhan, walaupun dia begitu luar biasa, maka ayat mengatakan dia akan diseret, disesatkan oleh penyesatan pada akhir zaman ini. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-11, kitab 2 Korintus pasal 11, kitab 2 Korintus ya, pasal yang ke-11. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan bangga ya, kalau kita juga sudah baik, bagus ya. Tetapi satu perkara, kita harus tetap mengingat korban Tuhan. Sebab tidak mengingat korban Tuhan, meninggalkan korban Tuhan, maka itu menjadi sasaran empuk dari penyesatan akhir zaman. Bagaimana ya, orang-orang pilihan itu akan disesatkan, menjadi target dari penyesatan akhir zaman. Alkitab mengatakan iblis akan menyesatkan kalau bisa, kalau boleh, orang-orang pilihan itu, bukan orang-orang awam. Iblis tidak bangga kalau hanya orang-orang awam disesatkan, tidak bangga dia.
Dia tidak bangga kalau orang dunia itu disesatkan, biasa. Tapi apa yang ditarget? Orang-orang pilihan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Tetapi satu kekurangan mereka melupakan korban Tuhan. Perjamuan kudus, inilah cara yang Tuhan ingin kita terapkan hari-hari ini. Setiap kali kita menikmati Tuhan, perjamuan kudus, setiap kali kita ingat korban Tuhan, kita ingat kembali, kita dikuatkan kembali ya, tidak gampang disesatkan. Tolong baca ya, ada hikmat dari surga ya, Tuhan berikan buat kita. Ayat yang kedua, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua mulai. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Perhatikan, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perhatikan ini, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang luar biasa. Disebutkan mereka pada akhirnya menjadi perawan yang kudus. Maafkan, kita berpikiran-pikiran yang kudus. Kata perawan itu suatu berbicara tentang kekudusan, kesucian, kesucian. Padahal jemaat ini sempat jemaat yang bobrok. Ya, ayat mengatakan percabulan, perzinahan yang demikian rupa dalam jemaat ini tidak terjadi di dunia. Ya, dilihat lebih bobrok, lebih bejat dari orang dunia. Itu terjadi di jemaat Korintus. Tetapi lewat firman Allah, dia dibangunkan, dia dibentuk, dia dipersiapkan untuk satu saat menjadi perawan yang kudus. Tetapi ada satu kekhawatiran. Apa itu? Ya. Ayat yang ketiga. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Pikiran itu sama dengan ingatanmu. Aku takut ingatanmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, kamu memberikan kepada kamu roh yang lain, daripada yang telah kamu terima. Perhatikan, atau Injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Terima kasih. Jadi ini yang Rasul Paulus katakan, aku takut. Kenapa? Sebab jemaat ini tidak ada penolakan dalam hal penyesatan. Ada orang bawa Kristus yang lain, mereka terima saja. Membawa Injil yang lain, mereka terima saja. Memberikan roh yang lain, mereka terima saja. Apa? Kristus yang lain. Kristus yang tanpa tanda korbannya, tanpa tanda penderitaannya, tanpa tanda salib. Ya, sebagus apapun orang menggambarkan Kristus, tetapi kalau itu dipisahkan dari salib Kristus, maka saya mengatakan itulah Kristus yang lain. Kristus yang sejati adalah Kristus yang senantiasa ada penampilan salib Kristus, pengorbanannya. Pengorbanan itu menjadi segala-galanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini jangan terpesona ya dengan segala yang lain ya. Tetapi kalau kita melihat korban Tuhan, maka kita tidak gampang disesatkan. Penyesatan hari-hari akhir zaman ini sangat halus, hampir tidak bisa dibedakan. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Salib Kristus itu membuat itu menjadi sangat nyata. Beberapa waktu yang lalu di tempat kita ya, Jawa Timur ini ditemukan uang palsu saja. Dan polisi mengatakan uang palsu yang ditemukan itu luar biasa, hampir mirip ya, sangat mirip. Hanya ada satu perbedaannya ya. Kalau orang awam pasti tertipu, pasti akan percaya itu uang sungguhan, ya, uang asli ya. Sedemikian mirip. Saya membayangkan mungkin seperti demikian gambaran tentang penyesatan akhir zaman ya. Begitu mirip. Kalau kita tidak melatih diri bersekutu dengan korban Tuhan, akan terbuai, akan terpesona dengan kemiripan itu. Tidak melihat ada satu aspek yang sangat membedakan, itulah pengorbanannya, kematiannya. Oleh sebab itu inilah yang harus menjadi ingatan kita. Setiap kali kita makan dan minum tubuh darah Tuhan, kita membutuhkan kesembuhan, kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan segala-galanya. Tapi lebih dari semuanya itu, satu kebutuhan kita, Tuhan, saya rindu bersekutu dengan pengorbananmu, saya rindu bersekutu dengan penderitaanmu, supaya aku mengalami kebangkitan
Itu kata Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Itu harus kita alami dalam hidup kita setiap hari. Semua mengalami demikian, amin? Ya, nah malam hari ini saya akan menyampaikan perjamuan kudus ini di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ya. Ada perkara-perkara yang kita harus mengerti dalam perjamuan kudus ini ya. 1 Korintus pasal yang ketiga, pasal yang ke-11 ada 3 hal yang akan saya sampaikan ya. Ada 3 perkara yang terkandung dalam perjamuan kudus, bagaimana kita mengingat korbannya ya. Mengingat pribadinya ya, yang ditandai dengan pengorbanannya ya. Yaitu yang pertama, kitab 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Ini poin yang pertama ya. Jadi berbicara tentang perjamuan kudus ya. Berbicara tentang apa? Apa perjamuan kudus itu ya? Ayat yang ke-24, tolong baca ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ya, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih. Jadi nomor 1 ya, waktu kita menikmati tubuh dan darah Tuhan atau perjamuan kudus, nomor 1 Tuhan katakan kita menerima tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Kita menerima tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi. Setiap kali kita makan roti ini, inilah tubuh Tuhan. Setiap kali itu kita merasakan, kita menerima, inilah tubuh yang diserahkan bagi kita. Apa artinya ini, saudara? Tubuh yang diperserahkan bagi kita. Pengertian yang pertama, ada 2 pengertian di sini. Pengertian yang pertama yaitu kita menerima sesuatu yang diperuntukkan, yang diberikan untuk kita. Kata diserahkan itu sama dengan diperuntukkan, khusus buat kita. Nah, kalau kita ini burung nasar, saudara, kita mendapatkan apa, saudara? Bangkai. Dan apa artinya kalau burung nasar itu mendapatkan bangkai? Kalau burung nasar itu mendapatkan bangkai, itu artinya burung nasar mendapatkan segala-galanya. Dia mendapatkan apapun. Sebab kalau saya membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-39, apa yang dilakukan oleh burung nasar? Dia terbang, dia memberikan, ya, dia hinggap di bukit batu, di celah batu. Hanya satu tujuannya. Kalau dia terbang, dia tidak hanya asal terbang, saudara. Kalau dia bertengger di atas puncak gunung batu, bukan sekedar dia berdiam di atas gunung batu untuk melihat, oh bagus ya daerahku. Tetapi ayat mengatakan matanya mengamat-amati. Apa yang diamat-amati, saudara? Di mana ada yang mati, di situ dia. Apa itu? Mayat, bangkai. Itulah korban Tuhan bagi kita di hari-hari ini, saudara. Inilah yang Tuhan berikan buat kita. Segala-galanya itu Tuhan berikan di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, pada saat kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, ayat mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, saya mau tanya, kalau burung nasar itu menerima bangkai, untuk apa bangkai itu? Ya, untuk apa? Untuk hiasan? Atau untuk tempat tidur? Untuk apa, saudara? Untuk apa? Menjadi makanan. Ya, dan itulah yang Tuhan katakan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan katakan, tubuhku adalah makanan yang sungguh-sungguh. Inilah yang kita butuhkan dalam hari-hari ini. Ya, kita membutuhkan makanan jasmani, sembako kita membutuhkan uang, kita membutuhkan apa. Tapi saya mau mengatakan, sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan, kita membutuhkan makanan yang sungguh-sungguh. Itu melebihi makanan yang lain. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Oh, haleluya. Sebelum kita terbuka mata untuk itu, ya, bagaimana kita membutuhkan tubuh Tuhan. Tuhan katakan, itu makanan yang sungguh-sungguh, lebih dari segala yang kita butuhkan. Bagi burung nasar, ya, makanan yang sejati bagi burung nasar hanya satu, bangkai. Berulang-ulang kali saya katakan, burung nasar tidak bisa makan buah-buahan. Burung Raja Wali tidak bisa makan biji-bijian. Burung Raja Wali tidak bisa makan rumput-rumputan. Makanannya cuma satu, bangkai. Itulah yang menjadi makanannya, ya. Dan itulah yang dia berikan. Tubuhnya dia berikan. Orang Israel tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang ini memberi dagingnya untuk dimakan? Tapi Tuhan katakan, kalau kamu tidak makan dagingku, ya, tidak ada hidup di dalam kamu. Tolong baca
Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Oleh sebab itu ini yang kita lihat, Tuhan memberikan, ya, kita mendapatkan segala-galanya. Sehingga ini harus menjadi pikiran kita di hari-hari ini. Tanpa kita sebutkan, di dalam tubuh itu Tuhan katakan ini makanan, kita mendapatkan segala-galanya yang kita butuhkan di situ. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Haleluya. Ayat yang ke-55, ya. Ayat yang ke-55 Tuhan katakan, ini makanan yang sungguh-sungguh, benar-benar makanan. Bukan makanan yang semu, Saudara. Ya, tolong baca. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku, ya, adalah benar-benar minuman. Ya, terima kasih. Tuhan katakan, tubuh Tuhan itulah kalau diserahkan bagi kita untuk menjadi makanan. Kenapa? Memang itu benar-benar makanan. Waktu Tuhan berbicara tentang tubuhku benar-benar makanan, Dia membandingkan dengan apa yang dicari oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dalam ayat yang ke-26, ayat 26, tolong baca ya. Orang-orang Israel mencari Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan di mana-mana. Tapi Tuhan tahu apa yang mereka cari. Bukan makanan yang sungguh-sungguh, tetapi makanan yang sifatnya semu, yang sifatnya sementara. Ayat yang ke-26, perhatikan. Yesus menjawab mereka, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, ya, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi melainkan kamu telah makan roti itu, ya, dan kamu kenyang. Terus bekerjalah, ya, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Itu yang dicari anak-anak Tuhan hari-hari ini. Mencari sesuatu yang tidak sesungguhnya. Ya, mereka mencari makanan, tapi Tuhan katakan itu makanan yang akan binasa. Ada makanan yang sifatnya kekal, makanan yang sungguh-sungguh. Itulah tubuhku, dagingku yang kuberikan. Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, ya, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, ya, Allah dengan meterainya. Terima kasih. Itu kemudian Tuhan katakan, inilah tubuhku. Siapa yang makan dagingku, dia memiliki makanan yang sungguh-sungguh, makanan yang sebenarnya. Hari-hari ini, semoga kita harus mengerti ini. Inilah kebutuhan kita. Memang kita tidak bisa menyangkal kita membutuhkan uang dalam hari-hari ini. Kita membutuhkan kesehatan hari-hari ini. Kita membutuhkan banyak hal. Tapi kalau kita mengejar itu, kita seperti mengejar bayang-bayang. Apa yang kita dapatkan, tidak puas. Tuhan katakan, mereka mencari itu, mereka kenyang dengan roti itu. Tapi kenyangnya berapa lama, Saudara? Puasnya berapa lama? Coba saja kita lihat anak-anak kita. Kalau sudah lihat mainan, ngotot minta dibelikan. Pikirnya kalau mama belikan ini, saya akan puas. Memang pada saat kita belikan, ya, kita puas sementara, anak-anak itu puas, ya. Berapa lama lagi, Saudara? 1 minggu, 1 bulan. Mainan yang dia suka, dia sampai termimpi-mimpi, gigau, ya. Lama-lama dia geletakkan begitu saja, Saudara. Makin dewasa juga begitu, Saudara. Ya, anak-anak makin dewasa, mainannya lain lagi, bukan mobil-mobilan. Ya, mungkin mobil sungguhan. Ada kepuasan, tetapi kepuasannya sifatnya sementara. Kenapa? Sebab memang, ya, Tuhan katakan itu hanya makanan yang semu, bukan makanan yang sesungguhnya. Makanan yang sesungguhnya adalah tubuhku. Kalau kita makan, kita mendapatkan segala-galanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini itu yang harus kita alami. Ya, nah saya sampaikan, ya, apa yang kita dapatkan di dalam kalau kita makan ini. Paling tidak secara jasmani juga kita mengalami itu, ya. Kalau kita makan, efek pertama dari makan apa, Saudara? Apa, Saudara? Kalau kita makan apa, Saudara? Kenyang. Kata kenyang itu sama dengan puas, ya. Kita mengalami kalau kita makan tubuh dan darah Tuhan, ada kepuasan yang sesungguhnya. Bukan hanya puas seperti itu tadi, ya, kenyang. Tapi kenyang berapa lama? Satu saat saya pernah mengalami, ya. Ada satu hari atau beberapa hari saya seperti tidak pernah rasa lapar, Saudara. Belum, sebab apa? Belum lapar diberi makanan, belum lapar diberi makanan. Sampai satu saat saya merasakan kalau dipanggil makan rasanya seperti tersiksa, ya. Rasanya tidak mau makan. Dan betul saya coba, ya, saya tidak mau makan saja. Sebab kenyang terus. Tapi apa yang terjadi, Saudara, ya? Tidak makan satu misalnya pagi makan, siang tidak makan, ya.
Beberapa belum makan malam, perut sudah lapar. Aduh lapar, ternyata lapar ya. Sebab apa? Kenyangnya kita untuk makanan yang sifatnya jasmani hanya bertahan sementara. Puasnya kita untuk perkara-perkara yang sifatnya jasmani itu hanya sementara. Dapat uang puas, dapat rumah puas, dapat berkat jasmani puas, dapat kesembuhan puas, dapat apa puas. Tapi sifatnya sementara. Kenapa? Bukan yang sesungguhnya. Kita tidak makan roti yang sesungguhnya. Itulah dagingnya Tuhan. Tapi kalau kita menikmati tubuh ya Tuhan, Tuhan akan mengatakan dia akan mengalami kepuasan. Kepuasan sampai hidup yang kekal. Kita akan mengalami dipuaskan sampai Tuhan datang. Sampai saya demikian, amin. Ini kepuasan yang sesungguhnya. Kalau kita menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita bisa merasakan ya tubuh dan darah Tuhan ini menjadi makanan kita. Yang kedua, ya, kalau kita makan, tentu makan untuk apa? Hidup. Saya lupa ya, apa di barat aja, apa di Kemlaten ya. Saya mengatakan ada dua perkataan. Kita hidup untuk makan, bukan makan untuk apa? Hidup, bukan hidup untuk makan, saudara. Kalau kita makan untuk hidup, itu yang mendorong kita makan makanan yang sehat. Tapi kalau kita hidup untuk makan, mendorong kita makan makanan yang apa, saudara? Enak, walaupun tidak sehat. Nah, perhatikan, Tuhan katakan, kalau kamu makan tubuhku, dagingku, kamu akan hidup. Tolong baca ya, ayat yang ke-51, Tuhan katakan hidup, dan hidup yang Tuhan katakan itu hidup kekal. Artinya apa? Baik di bumi ini, sampai pun dalam kerajaan surga. Tolong baca ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang makan roti ini, tubuh Tuhan ini, dengan suatu kerinduan, seperti dia merindukan makan. Perhatikan ini penting. Rindu makan itu rindu bersekutu. Ya, kalau kita makan Tuhan, makan tubuh Tuhan ini dengan motivasi rindu bersekutu dengan kematian Tuhan. Tuhan katakan, di dalam kematian Tuhan justru ada kehidupan kekal. Ya, teruskan. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Perhatikan, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya, lagi pada ayat yang ke-53 ya. Ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, perhatikan, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bahkan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa, terima kasih. Di dalam makanan itu, kalau kita makan sungguh-sungguh, Tuhan katakan ada kehidupan, bahkan ada kebangkitan. Kalau kita menyadari, saudara, bahwa ada kehidupan, bahkan kehidupan kekal di dalam makanan yang kita makan, bahkan ada kuasa kebangkitan, maka setiap pergumulan-pergumulan yang lain itu hanya sekedar kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Apa kita khawatir? Padahal Tuhan katakan, di dalam tubuh Tuhan ada kehidupan kekal. Kebaktian hari Kamis saya katakan, kalau saja kehidupan kekal itu Tuhan berikan, apalagi hanya kehidupan sehari-hari, terlalu kecil. Kalau Tuhan katakan engkau akan dibangkitkan, ada kuasa kebangkitan, apalagi hanya sekedar sakit penyakit. Besar mana, saudara? Kuasa kebangkitan atau kuasa kesembuhan, saudara? Kuasa kebangkitan. Kalau saja ada kuasa kebangkitan Tuhan berikan, maka hanya sekedar sakit penyakit itu terlalu kecil. Ya. Kemarin saya katakan, Maria, Marta bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, seandainya engkau datang, Lazarus saudaraku tidak apa? Mati. Mereka mengejar kuasa kesembuhan. Dan itulah yang dikejar anak-anak Tuhan sekarang. Mengejar kuasa kesembuhan. Ya. Bisa sembuh, sakit lagi. Sembuh, sakit lagi. Bahkan nanti mati. Tapi Tuhan katakan, bukan cuma mati jasmani, mati rohani. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau makan tubuhku, ya, engkau akan mendapatkan kehidupan kekal. Kepada Maria,
Kepada Marta, Tuhan katakan, akulah kehidupan dan kebangkitan. Di dalam aku bukan hanya ada kuasa kesembuhan, tapi di dalam aku ada kuasa kebangkitan. Itulah yang kita butuhkan. Kita mengalami kuasa kebangkitan bekerja dalam kehidupan kita. Apa artinya kuasa kebangkitan bekerja? Kita mengalami keobahan. Makan tubuh Tuhan ini, perhatikan ini penting. Makan tubuh Tuhan pasti akan terjadi keobahan. Tetapi keobahan ke arah mana? Tuhan katakan, kalau kita makan dengan suatu kerinduan, Tuhan, saya mau makan tubuhmu, kita akan mengalami diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan katakan demikian, akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Makin hari makin kuat secara rohani, makin hari makin diubahkan. Manusia jasmani, manusia daging, makin hari menjadi manusia yang rohani. Tetapi sebaliknya, 1 Korintus pasal yang ke-11, Rasul Paulus katakan, orang yang makan tubuh Tuhan tetapi tidak menguji diri juga mengalami keobahan, tetapi keobahannya ke arah makin hari makin menurun. Ayat mengatakan, tolong baca ya, saya tidak menakut-nakuti, tetapi motivasi kita dalam makan tubuh dan darah Tuhan, itu yang Tuhan ingin koreksi dari kita ya. 1 Korintus pasal yang ke-11, 1 Korintus pasal 11, apa yang kita cari? Tuhan katakan, aku berikan tubuhku bagimu. Tuhan tahu apa yang kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tahu secara global, secara spesifik Tuhan tahu semuanya. Secara makro, secara mikro Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan dalam satu perkara, itulah dagingku. Ini makanan yang sungguh-sungguh. Makanan itulah kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Begitu banyak. Sampai kita tidak tahu, begitu banyak kebutuhan kita. Dan Tuhan katakan, hanya ada di dalam satu perkara ini. Semoga kita bisa mengerti ini ya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ya. Sebab terjadi keubaan memang, tetapi keubaan ke arah mana? Makin hari makin merosot ya. Ayat yang ke-29, ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, bukan kehidupan kekal, bukan kebangkitan yang dia alami, hukuman. Kenapa? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Banyak yang lemah. Jadi keobahan, tapi keobahan memburuk lah. Tadinya kuat, tadinya normal, jadi lemah. Terus kan? Dan tidak sedikit yang sakit, meninggal. bahkan ada yang mati. Baik secara jasmani, tetapi yang pasti dia akan mengalami secara rohani. Lama-lama, apa itu? Ya, makan tubuh Tuhan, tidak rasa apa-apa. Perhatikan ini penting. Kalau tidak rasa apa-apa, itu tandanya apa? Orang mati. Orang mati itu tidak rasa apa-apa. Nggak rasa iba, tidak rasa sakit, tidak rasa semua. Mau dibakar dia tidak rasa, mau dipuji juga dia tidak rasa, mau diapakan, diperlakukan apa saja tidak rasa. Itulah, kalau kita hari-hari ini makan tubuh Tuhan dengan motivasi yang salah, ya, ayat mengatakan banyak yang sakit, lemah, bahkan sampai satu saat mati, sampai satu saat kita tidak merasakan apa-apa. Kita hinakan itu. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin berikan buat kita. Bahwa sebenarnya tubuh Tuhan ini, di dalam tubuh Tuhan itu terkandung segala-galanya. Sebab tubuh Tuhan katakan inilah benar-benar makanan yang Tuhan ingin berikan buat kita. Kalau kita makan, nomor 1 ada kehidupan. Kalau ada kepuasan, nomor 2 ada kehidupan. Tetapi juga ada kekuatan. Kalau kita mengalami hari-hari ini, kita lemah dan kita merindukan Tuhan seperti burung nasar yang terbang tinggi, terbang jauh. Burung nasar dia terbang bukan untuk plesir, bukan untuk jalan-jalan. Tujuannya cuma satu, mencari di mana ada bangkai. Di situ dia akan tertuju ya. Mungkin untuk waktu yang lama dia mengalami lemah, lelah. Itulah gambaran perjuangan kita, pergumulan kita, kehidupan kita. Ada suatu perjuangan yang panjang, pergumulan yang panjang. Saya melihat ya, anak-anak Tuhan ada pergumulan yang panjang, seolah-olah nggak ada pengharapan, nggak lebih baik ya. Itu membuat dari awalnya kuat, bertahan, berkobar-kobar, lama-lama menjadi lemah. Tapi malam hari ini, kalau kita bertemu dengan tubuh Tuhan, semoga Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Setiap kita makan, ada kekuatan baru. Dan itu yang membuat kita tidak pernah lemah. Ayat mengatakan burung-burung nasar itu
dia berjalan, ya, dia terbang dan dia tidak pernah menjadi lemah. Justru Tuhan mau mengatakan makin hari makin kuat sebab ada kekuatan baru. Saya percaya demikian, amin. Mau mengalami demikian, amin. Tuhan berikan buat kita, ya. Jadi pengertian pertama ayat mengatakan tubuhku diserahkan bagi kamu. Artinya apa? Tuhan berikan khusus buat kita. Tuhan peruntukkan tubuhnya untuk kita, untuk diberikan. Maukah kita menerima? Ya, ini sikap kita, respon kita, hanya menerima saja. Ya, jangan berpikir, tetapi hanya menerima saja. Ya. Yang kedua, kata diserahkan bagi kamu itu artinya juga dipecah-pecahkan atau dihancurkan. Ya, saya mau tanya, kalau organisme hidup kemudian dihancurkan atau dipecahkan, menjadi apa, saudara? Ayam yang hidup dipecahkan, ya. Ya. Apa saja, ya, yang hidup dipecahkan. Artinya apa, saudara? Mati, ya, hancur, ya. Nah, itulah yang juga Tuhan ingin berikan buat kita, ya. Ya, tubuhnya dipecahkan, artinya tubuhnya dihancurkan. Dia rela mati untuk dihancurkan. Untuk apa dihancurkan? 1 Korintus 10. Suratan 1 Korintus 10. Kitab 1 Korintus 10 dipecahkan, ya, dihancurkan, dipecahkan, dipecah-pecahkan. 1 Korintus pasal 10. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. 1 Korintus 10 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ya, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Perhatikan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ya, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ya, jadi diserahkan itu artinya dipecah-pecahkan, ya. Tadinya satu, tapi dipecah-pecahkan, dihancurkan. Untuk apa? Perhatikan. Karena roti adalah satu. Karena roti itulah dia, Kristus. Dia satu. Tapi mengatakan dia dihancurkan karena roti yang turun dari surga itu satu. Untuk apa? Karena roti adalah satu, ya, maka kita sekalipun banyak, kata banyak itu artinya juga tercerai-berai, terpisah, terpecah. Ya, namanya banyak, tidak satu, banyak macam. 10 kepala, 10 keinginan, 10 kerinduan, 10 kebutuhan, 10. Apalagi 100, apa 1000, apa 1 juta. Sebanyak kepala itu, sebanyak itu kemauan, keinginan dan karakternya. Ayat mengatakan, sebab kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Kenapa? Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ya, seperti demikian, amin. Dia dipecah-pecahkan untuk apa? Supaya mempersatukan kita yang banyak, kita yang terpecah-pecah, kita yang terbagi-bagi. Lewat adanya satu tubuh yang mau dipecah-pecahkan, itu menjadi satu tubuh, ya, menjadi satu. Kita menjadi satu, kita yang banyak menjadi satu. Tubuh Tuhan ini untuk mempersekutukan. Kebaktian hari Kamis saya sampaikan, ya. Ini waktu ayat mengatakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kata berkerumun itu artinya ada banyak burung nasar. Entah burung nasar dari sana asalnya, dari situ asalnya, dari sana asalnya. Tetapi waktu dia makan dengan rukun, nggak saling menjegal, nggak saling mematuk, nggak saling apa. Tapi mereka bisa makan. Kenapa mereka bisa makan rukun? Sebab masing-masing mendapatkan tubuh yang dipecahkan. Seandainya, ya ini coba berpikir sedikit, ya. Seandainya dimakan, nggak bisa cuil, ya. Akibatnya apa? Mungkin ada burung nasar yang besar dibawa semua. Kira-kira yang lain apa, saudara? Marah enggak, saudara? Ngamuk. Bukannya persekutuan, tetapi apa, saudara? Perpecahan. Dan itulah yang kita harus mengerti, bahwa dia rela dihancurkan, dia rela dipecah-pecahkan. Untuk apa? Untuk menyatukan kita yang terpecah-pecah. Dan itulah hakikat dari kematian Tuhan. Dalam Efesus pasal yang kedua, Tuhan katakan, bahkan apa yang tidak mungkin dipersatukan sudah mengalami perpecahan dan tidak mungkin disatukan. Dan itulah yang kita alami hari-hari ini. Kita makan tubuh Tuhan dengan satu kerinduan, Tuhan, Engkau rela dihancurkan supaya kami boleh mengalami disatukan kembali persekutuan. Dan inilah menjadi pergumulan kita, saudara. Kita membutuhkan ini, saudara.
Bergumul mulai dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam jemaat ini. Ya, kita bergumul, Tuhan, tubuh dan darah-Mu ini untuk menyatukan kita kembali. Bahkan apa yang tidak mungkin disatukan, perhatikan, kalau kita makan dengan sungguh-sungguh, kita klaim, maka kita lihat dia mati, dia rela dihancurkan untuk menyatukan. Efesus pasal yang kedua. Saudara percaya demikian, amin? Ini pergumulan kita. Ya, kita dalam pergumulan ini ya. Semua kita pergumulan untuk menyatu. Semua nikah, pergumulan dalam nikah adalah penyatuan. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah apapun juga, tapi penyatuan. Ada nikah yang masih seumur jagung, ya. Pikirnya iya, saya masih baru belajar dalam nikah, ya, masih banyak gegernya. Ya. Ada sampai opa-opa masih geger, belum bisa menyatu. Saya mengatakan itulah pergumulan kita. Sama, entah nikah yang baru, entah nikah yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai nikah yang sudah lanjut. Saya pernah menyaksikan ada orang yang sudah sangat lanjut, ya, baru mau cerai. Ya. Kenapa? Sekian lama dia menahan, anak-anak masih kecil. Sekarang anak-anak sudah jadi. Saya sandu tidak kuat lagi hidup sama papa itu. Saya mau minta cerai saja. Sampai tua. Kenapa? Tidak pernah bisa menyatu. Sebab apa? Mereka tidak memandang korban yang menyatukan. Mereka tidak menerima. Mungkin mereka makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, tapi mereka tidak melihat itu sebagai tubuh yang menyatukan di antara para burung nasar. Ini yang menyatukan. Burung nasar itu berkumpul bukan karena apa-apa, tapi hanya satu. Hanya karena bangkai, hanya karena korban, hanya karena mayat. Itu yang menyatukan burung nasar dari manapun juga ya. Efesus pasal yang kedua, suratan Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15 ya. Ya, dia merobohkan tembok-tembok pemisah. Hari-hari ini kalau kita masih merasakan dalam semua lapisan ya, dalam nikah itu dua, suami istri, rumah tangga tambah anak, ditambah dengan ya mertua ataupun cucu ya. Kita mengalami juga ada gap di sana. Tapi ayat mengatakan dia yang sudah memisahkan tembok pemisah. Dia yang rela dipecah-pecahkan untuk menyatukan, untuk berkerumunnya, bersekutunya, berkumpulnya ya. Ayat yang ke-15 perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Menjadikan dua orang ini, dua bangsa ini, bangsa Yahudi, bangsa non-Yahudi, ini bangsa yang tidak mungkin disatukan kalau di luar korban Kristus. Di luar korban Kristus, dua bangsa ini tidak mungkin disatukan. Tapi ayat mengatakan dia rela dimatikan, dia rela mati sebagai manusia untuk membatalkan ya, untuk menyatukan dua ya. Teruskan ayat yang ke-16. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera ya, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh ya, dengan Allah oleh salib. Terus dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu ya, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh ya, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Terima kasih. Inilah yang harus kita mengerti hari-hari ini ya. Jadi tubuh Tuhan diberikan buat kita, diberikan untuk menjadi kebutuhan kita, tetapi juga diberikan untuk menyatukan kita. Ini kebutuhan kita dalam hari-hari ini. Kesatuan, damai sejahtera. Ada banyak perkara yang kita miliki, tapi kalau kita kehilangan damai sejahtera, maka semua perkara itu tidak ada harganya, tidak ada artinya apa-apa. Saya bisa mengerti demikian, amin? Ya, jadi ini nomor satu ya. Jadi tubuhnya diserahkan untuk diberikan buat kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita ya. Ini yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus pasal 11. Suratan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Nah, kita kembali 1 Korintus pasal 11. Ini poin besar yang kedua. Apa yang terkandung di dalam perjamuan kudus itu ya? Yaitu mengingat korbannya. Di mana korbannya untuk memberikannya itu untuk kita sekalian. Memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam satu perkara ini. Ayat yang ke-25, perhatikan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih. Ayat mengatakan bahwa cawan itu, di dalam cawan itu ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Di dalam darah itu ada apa? Perjanjian baru. Nah, saudara, ada dua macam perjanjian dalam Alkitab, yaitu perjanjian pertama, perjanjian lama antara Allah dan umatnya, dalam hal ini orang Israel. Dan orang Israel mendapatkan perjanjian itu, dan ayat mengatakan perjanjian itu, setiap perjanjian itu disahkan, diratifikasi oleh darah. Tanpa darah perjanjian itu belum sah. Kalau kita tekan kontrak sekarang atau tekan apapun juga harus ada yang mensahkan itu. Apa bagi kita hari-hari ini? Meterai di depan notaris dan lain sebagainya. Tapi orang Israel, perjanjian itu dimeteraikan dengan darah. Dan Tuhan katakan, dan ada perjanjian baru Tuhan berikan buat kita, bagi kita di hari-hari ini. Berarti ada perjanjian yang lama. Dan kita lihat apa perjanjian lama itu dalam kitab Keluaran pasal 24. Kitab Keluaran pasal 24, itulah antara orang Israel dan Tuhan. Dan lalu kita mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah hancur sebab orang Israel tidak setia. Tuhan tetap pegang perjanjiannya kepada orang Israel, tetapi mereka yang tidak mempertahankan itu. Mereka beribadah kepada Allah asing, semua peraturan-peraturan dilanggar, sehingga isi perjanjian itu tidak lagi sah buat mereka. Dan untuk itu harus diperbaharui, harus ada suatu ikatan. Ikatan itu lewat perjanjian baru. Dan ayat mengatakan disahkan bukan dengan darah lembu seperti dulu pada zaman orang Israel, tapi lewat darah anaknya. Darah itu begitu kuat, darah itu untuk apa? Mensahkan isi dari perjanjian baru. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama, kitab Keluaran pasal 24. Nah, ini perjanjian orang Israel dengan Allah. Ayat mengatakan ada darah, namun hanya darah lembu. Tolong baca ya. Pada ayat yang ke pasal 24, ayat yang ketiga lebih dahulu. Ya, ayat yang ketiga mulai. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, perhatikan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ayat yang ke-7 perhatikan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Segala firman Tuhan itu akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi kita lihat ini, kalau kita baca bahwa perjanjian itu tidak lain adalah firman Allah. Firman Allah yang harus dilakukan oleh orang Israel dengan konsekuen. Tetapi juga ada janji-janji Tuhan. Bahwa apa? Kalau mereka setia melakukan itu, ada perlindungan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Orang Israel gagal. Orang Israel tidak mampu mempertahankan. Mereka tidak melakukan itu, mereka tidak mendengarkan. Kenapa? Mereka gagal, saudara. Kenapa? Ya, jawabannya sebab mereka merasa mampu untuk melakukan firman Allah. Saya mau mengatakan hari-hari ini, tolong baca pada ayat yang ketiga sekali lagi,
Di sini mereka katakan segala firman Allah itu akan kami lakukan. Ya, inilah perjanjian lama antara orang Israel. Mereka dituliskan perjanjian itu pada loh batu dan juga pada gulungan kitab-kitab. Dan ayat mengatakan itu dipercik dengan darah itu. Ya, ayat yang ketiga sekali lagi. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Perhatikan. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Seluruh bangsa itu mendengarkan firman diucapkan. Seluruh bangsa itu mengatakan apa? Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Akan kami lakukan. Terima kasih. Ayat yang ketujuh. Perhatikan. Kedua kali disebutkannya. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Terima kasih. Mereka merasa mampu untuk melakukan firman Allah. Malam hari ini saya mau mengatakan, kalau kita merasa mampu untuk melakukan firman Allah, setiap kita mendengarkan firman Allah, saya akan lakukan dengan kemampuan sendiri, dengan keinginan sendiri. Maka Alkitab mengatakan di situ justru kegagalan kita. Kita tidak akan menerima janji Allah. Oleh sebab itu ayat mengatakan Tuhan memperbaharui janjinya kepada umatnya. Kali ini bukan hanya orang Israel secara jasmani, tapi kali ini untuk seluruh orang Israel yang mengalami penebusan oleh darah Tuhan. Ayat mengatakan perjanjian itu disahkan bukan oleh darah lembu, tetapi oleh darah anak domba itu. Sehingga dalam Ibrani mengatakan itu darah itu begitu kuat berbicara untuk satu perjanjian yang baru, yang tidak lagi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab loh batu itu maupun gulungan-gulungan kitab, tetapi begitu kuatnya perjanjian itu ditulis dalam hati kita, ditulis dalam akal budi kita, ditulis dalam perbuatan kita. Kenapa? Sebab di situ kita melihat bahwa kalau kita bisa melakukan firman Allah, bukan lagi karena kemampuan kita. Sebab terbukti manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Manusia tidak mampu melakukan firman Allah. Kalau mau mampu melakukan 9 hukum, 1 gagal, maka seluruh hukum itu dianggap gagal juga. Tetapi bagi kita di hari-hari ini Tuhan katakan, darahnya itu menjadi meterai untuk setiap perjanjiannya. Sehingga apa? Itu yang memampukan kita melakukan firman Tuhan. Tetapi bukan lagi menurut kemampuan kita sendiri, tetapi kalau kita melakukan firman Allah, kita merasakan sebagai apa, saudara? Kemurahan Tuhan. Tidak ada kebanggaan. Apa yang memampukan kita? Ayat mengatakan darah itu yang memampukan. Darah itu, pengorbanan itu. Setiap kali kita memandang darah itu, setiap kali kita melihat pengorbanannya itu, kita ada kemampuan untuk melakukan firman Allah. Alkitab mengatakan dalam pergumulan kita, pandang dia yang sudah berdarah-darah. Sehingga kalau kita bergumul sangat berat, kitab Ibrani mengatakan setiap kali kita memandang tetesan darah yang dicurahkan untuk perjanjian yang baru, itu memampukan kita melakukan firman Allah. Setiap kali kita memandang darahnya yang diteteskan itu, kita merasakan segala penderitaan kita itu seperti diserap. Sehingga ada kekuatan, bukan karena kemampuan kita, tetapi kekuatan dari darah itu mengambil apapun yang menjadi pergumulan kita, dan kita ada kekuatan untuk melakukan setiap firman-Nya, bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh apa? Kemurahan Tuhan. Nah, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, Rasul Paulus katakan bagi kita di hari-hari ini perjanjian baru, perjanjian kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Kalau kita anggap semua itu sebagai kemurahan, kita bangsa kafir, kita tidak layak. Tapi Tuhan curahkan darah itu buat kita. Kita anggap itu suatu kemurahan. Itu yang memampukan kita untuk menjadi umatnya, untuk menerima janjinya. Ya. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ya. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Ya. Bukan pada loh-loh batu. Juga bukan pada loh-loh batu seperti perjanjian yang pertama, perjanjian yang lama. Walaupun dimeteraikan dengan darah lembu,
Tapi ayat mengatakan itu juga tidak dilakukan oleh bangsa Israel, justru dilawan oleh orang Israel. Melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tetapi firman Allah itu dituliskan pada loh hati kita. Teruskan ayat yang keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Perhatikan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Ia yang membuat kita sanggup menjadi umatnya. Ia juga yang membuat kita sanggup, saya sanggup menjadi pelayannya. Teruskan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Terima kasih. Kemurahan Tuhan yang bekerja. Kemurahan Tuhan yang bekerja bagi kita yang hidup pada zaman perjanjian baru ini. Sebab Tuhan memberikan perjanjian yang baru, bukan hukum yang tertulis, tetapi roh yang tertulis, menulisnya di dalam hati, di dalam pikiran kita, dalam batin kita. Sehingga kalau kita merasakan itu begitu menyatu dengan kita, menyatu dengan kita, itu yang membuat kita ingat selalu. Dan itu yang menguatkan kita melakukan firman-Nya. Bukan karena suatu paksaan, ancaman, tidak merasakan ada intimidasi, tapi kita merasakan suatu kemurahan, melakukan firman Allah sebagai suatu kemurahan. Oh, haleluya. Kekuatan dari mana? Darahnya Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali kita minum darah Tuhan, ada kerinduan. Tuhan, mampukan aku melakukan firman-Mu. Mampukan melakukan apa yang telah kudengar malam hari ini untuk dilakukan dengan kekuatan darah ini. Ini perjanjian baru, Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Oh, haleluya. Ini poin yang ketiga, poin yang terakhir malam hari ini yang saya sampaikan, Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih, Jadi di dalam perjamuan kudus, perjamuan kudus ini juga bagi kita apa? Suatu ingat-ingatan kita. Suatu ingat-ingatan kita. Memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Itu artinya apa? Kita selalu mengingat Dia yang sudah mati itu. Perhatikan. Dia yang sudah mati, Dia juga yang nanti akan datang. Saya ulangi sekali lagi, mengingat atau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu artinya apa? Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, itu kita seperti mengingat kematiannya, bahwa Dia yang mati untuk kita, Dia juga yang nanti akan datang. Sehingga kalau kita mengingat Dia yang mati, Dia yang akan datang, menimbulkan apa? Menimbulkan apa yang namanya pengharapan. Sebab Alkitab mengatakan Dia tidak mungkin akan datang kalau Dia tidak pergi. Bagaimana cara perginya? Aku pergi kepada Dia, kepada Bapa, supaya aku pergi. Kalau aku pergi, aku menyiapkan tempat bagimu. Supaya apa? Kalau aku sudah menyiapkan tempat, Injil Yohanes pasal 14 mengatakan, aku akan datang kembali untuk menjemput engkau, membawa engkau di mana aku tadinya berada. Malam hari ini, semoga ini yang harus menjadi ingat-ingatan kita. Dia yang sudah mati, Dia yang akan datang itu. Dia juga akan datang. Sehingga kalaupun kita mengalami banyak pergumulan, karena kita menyatu dalam kematian Tuhan. Menyatu dalam kematian Tuhan, Rasul Paulus katakan, menyatu dalam penderitaannya. Tetapi kita ada suatu keyakinan, kalau kita menyatu dengan penderitaannya, kita juga akan mengalami kebangkitannya. Tapi juga kita akan mengalami kemuliaannya saat Dia datang kembali. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saudara percaya demikian, amin? Injil Yohanes pasal 14. Kitab Injil Yohanes pasal 14. Oh, haleluya. Injil Yohanes pasal 14 mengingat kedatangannya kembali. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Dia yang pergi, Dia mati, tetapi juga Dia yang akan datang.
Kita memberitakan kedatangan Tuhan. Kita memberitakan kematiannya. Kita memberitakannya sampai dia datang kembali. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Perhatikan. Kita tidak lagi gelisah walaupun menghadapi pergumulan, bahkan pergumulan yang panjang. Jujur, dalam banyak pergumulan seperti kita menghadapi lorong yang gelap. Ya. Dan rasanya kapan kita akan keluar merasakan ada terang, ya. Saudara yang pernah naik kereta api dan masuk terowongan, saudara, ya. Begitu masuk terowongan gelap, ya. Apalagi kalau mati lampu, ya. Kerinduan kita apa? Kapan bisa keluar di mulut terowongan itu, bisa terang sekali, ya. Ada banyak kali pergumulan yang kita alami, masalah yang kita alami. Seperti kita mengalami masuk terowongan yang panjang. Kapan bisa selesai? Kapan selesai? Apa mau selesai apa enggak pergumulan ini? Apa Tuhan tolong apa enggak? Ada banyak kali kita pikir demikian. Apa Tuhan bisa tolong? Apa Tuhan mau tolong? Ya, Tuhan pasti bisa tolong. Tapi apa Tuhan mau tolong saya? Atau tidak? Tapi kalau kita ingat Dia yang sudah mati, kita ingat Dia akan datang kembali, menimbulkan pengharapan. Kalau Dia datang kembali, akan ada pemulihan. Berarti pasti akan ada pemulihan. Amin. Ya, tolong baca ayat yang kedua atau ayat yang pertama. Kita gelisah. Hari-hari ini kita gelisah. Pergumulan panjang, masa sukar panjang, masa sulit panjang, seolah-olah tidak ada ujungnya. Ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ya. Percayalah juga kepadaku. Perhatikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan lewat kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Nanti beberapa hari yang akan datang kita akan memperingati kematian dan kebangkitannya. Kemudian lanjut dan kenaikannya. Ayat mengatakan, aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ya. Aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mau mengalami demikian, saudara? Ada sukacita? Terima kasih. Kalau kita merasakan Tuhan sekarang ini mengalami penderitaan, air mata habis, tiap hari menangis, tiap hari mengalami duka cita. Tapi kalau kita kemudian bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan katakan, engkau memberitakan kematian Tuhan, engkau memberitakan penderitaan Tuhan. Penderitaanmu tidak lebih berat dari penderitaan Tuhan. Tetapi Dia yang mati untuk kita, Dia juga nanti akan datang kembali. Timbul pengharapan bahwa pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan, pasti ada pemulihan. Asal apa? Kita sungguh-sungguh mau menyatu dengan kematiannya. Beritakan kematian Tuhan itu, kita sendiri mengalami bersama-sama dengan kematian Tuhan. Kita bukan hanya sekedar saksi palsu, saudara. Kita ngomong kematiannya, kita sendiri tidak mengalami kematian itu. Itu saksi palsu. Tapi memberitakan kematian Tuhan itu, kita menyatu dengan kematiannya. Kita sendiri mengalami kematian. Satukan, ya, setiap penderitaan kita masukkan, kaitkan dengan kematian Tuhan. Walaupun kematian kita karena kesalahan kita, walaupun penderitaan kita, kerugian kita karena ketidakdolaran kita, teledor, ya, karena kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi kaitkan dengan kematian Tuhan. Minta ampun untuk setiap kesalahan itu. Dan kita lihat bagaimana setiap penderitaan kita ini akan juga mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan, akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan pada saat Dia datang kembali. Seperti demikian, amin. Ya, oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami, ya. Tubuh dan darah Tuhan itu segala-galanya buat kita. Kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mengalami ada perjanjian yang baru untuk kita, tetapi juga kita mendapatkan ada pengharapan untuk kehidupan yang mulia pada saat Dia datang kembali. Walaupun sekarang kita mengalami penderitaan, walaupun sekarang kita sedang berada dalam kematian bersama dengan Tuhan, tapi pasti kita akan keyakinan Dia yang mati, Dia juga yang akan datang kembali. Bukan yang tidak mati, bukan yang hampir mati. Perhatikan, bukan Yesus yang hampir mati, tapi Yesus yang benar-benar mati,
dia nanti akan datang di dalam kemuliaan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sebab kematiannya ini, ya, kematiannya ini adalah kematian yang dibawa sampai di saat dia datang dalam kemuliaan. Kematian, tanda kematian, tangan yang berlubang, lambungnya yang ditikam, itu akan dia bawa justru sampai kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Kita akan baca sebagai ayat terakhir kitab Wahyu pasal yang pertama, ya. Kitab Wahyu pasal yang pertama, dia yang sudah mati, ya, dia akan membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, ya. Satu kebahagiaan yang tidak ada taranya, ya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke Wahyu pasal 1 ayat yang ke Haleluya. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima mulai, ya. Wahyu pasal pertama ayat yang kelima, perhatikan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, teruskan. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi dia ini. Berkuasa, dia dalam kemuliaan. Teruskan. Bagi dia, ya, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, ya, oleh darahnya. Oleh darahnya. Ini satu pengharapan. Betapapun besarnya dosa kita, betapa besarnya kenajisan kita, ayat mengatakan kita disucikan oleh darahnya. Saudara percaya demikian? Amin. Ya, perhatikan. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, ya, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, ya. Bagi dialah kemuliaan, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, ya, dan setiap mata akan melihat dia, dan semua mata akan melihat dia, bahkan juga mereka yang telah menikam dia. Berarti mereka melihat tanda apa yang mereka tikam, lambung itu. Teruskan. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya. Ya, amin. Terima kasih. Walaupun nanti dia akan datang dalam kemuliaan, tetapi tanda kematian itu yang menjadi suatu keyakinan kita. Dia yang akan datang benar-benar, dia Yesus yang sejati. Dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang naik ke surga, tapi dia yang akan datang kembali. Kematian itu yang kita peringati dalam setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kematian itu yang kita beritakan sampai dia datang kembali dalam kemuliaan. Inilah firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, ya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pelayan suci segera tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya.